semuanya, kita dari kelompok 3 akan menjelaskan serta mengidentifikasi mengenai anatomi serta fisiologi yang terdapat di payudara wanita. Kira-kira anatomi dan fisiologinya apa saja sih? Dan terdiri dari apa saja payudara wanita? Jangan di skip dan tonton sampai habis ya. Berikut penjelasan. Payudara atau glandula mamae merupakan pelengkap dari organ reproduksi atas pada wanita. Kelenjar payudara sendiri merupakan salah satu organ yang memproduksi ASI atau air susu ibu. Untuk letaknya sendiri, payudara terletak di bawah kulit dan berada di atas otot. Nah teman-teman, pada payudara sendiri terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada korpus, yang kedua areola, yang ketiga papila. Yang pertama korpus adalah bagian melingkar yang mengalami pembesaran pada payudara atau disebut dengan badan payudara. Sebagian besar badan payudara ini terdiri dari kumpulan jaringan lemak yang dilapisi oleh kulit. Yang kedua ada areola. Areola adalah bagian kehitaman yang di tengah. Areola ini letaknya mengelilingi puting susu dan berwarna kegelapan, yang disebabkan oleh penipisan atau penimbunan pigmen pada kulitnya. Yang ketiga ada papila atau puting susu. Papila atau puting susu ini adalah bagian yang menonjol pada puncak payudara. Di antara areola dan sekitar puting susu terdapat tuberculum Montgomery atau bagian benjolan kecil-kecil yang di sekitar puting susu dan areola. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian internal yang terdapat dalam payudara. Nah, yang terdapat dalam payudara itu apa saja? Jadi ada lobus. Nah, lobus itu terdiri dari saluran-saluran kecil yang disebut lobulus. Dan dalam lobulus lagi terdapat saluran kecil lagi yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini yang memproduksi ASI. Dari alveolus, ASI dialirkan ke ductus. Nah, dari ductus lagi, ASI dialirkan ke ductus lactiferus. Nah, dari ductus lactiferus ini, ASI ini ditampung di ambula. Nah, sebelum keluar di puting. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada hormon pada payudara, yaitu terdiri dari 3. Nah, yang pertama hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, dan yang ketiga hormon prolaktin. Nah, hormon estrogen ini adalah yang mengatur siklus menstruasi, menunjang kehamilan, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon progesteron ini yang bertanggung jawab untuk perkembangan payudara dan mempersiapkan tubuh untuk menyusui. Nah, yang ketiga yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini berperan dalam produksi ASI serta mengatur payudara menjadi lebih padat, kencang dan besar. Teman-teman, tadi kita sudah belajar hormon-hormon pada payudara. Kita akan masuk dalam jaringan pada payudara. Ada 2 bagian, yaitu jaringan fibrosa, jaringan lemak. Jaringan fibrosa adalah jenis benjolan payudara yang terbuat dari jaringan yang sama dengan jaringan dibentuk sendi. Payudara terasa tebal dan bisa menjadi nyeri dan bengkak, terutama sebelum menstruasi dimulai. Jaringan lemak adalah untuk menentukan bentuk dan ukuran payudara. Wanita jaringan ikat dan ligamen untuk mempertahankan struktur anatomi payudara. Saraf untuk mengakseskan gairah seksual kelenjar susu untuk menghasilkan susu. Nah, teman-teman sudah belajar tentang hormon. Sekarang kita akan masuk ke laktasi. Laktasi itu apa? Laktasi atau menyusui yaitu proses memproduksi ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan proses pengeluaran yang melibatkan hormon oksitosin. Proses laktasi muncul setelah plasenta lepas. Kenapa? Karena plasenta mengandung hormon yang menghambat prolaktin. Setelah plasenta lepas, ASI pun mulai keluar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme laktasi. Dalam mekanisme laktasi ada 2 refleks penting. Yang pertama refleks penting prolaktin, yang kedua refleks penting oksitosin. Yang pertama saya akan menjelaskan refleks penting pada prolaktin. Nah, dari menyusui sang bayi, impuls saraf dari puting ke hipotalamus melalui
dari hipotalamus melalui medula spinalis itu dia memicu sekresi prolaktin tapi belum menghasilkan prolaktin. Nah, setelah dari pemicu itu dia merangsang hipofisis anterior. Nah, dari hipofisis anterior itu menghasilkan prolaktin. Nah, dari prolaktin selanjutnya merangsang alveoli untuk memproduksi ASI. Yang kedua, refleks penting pada oksitosin. Nah, dari refleks oksitosin itu mirip dengan prolaktin. Tapi kalau dari oksitosin itu dia sama juga, tapi dia tuh ke hipofisis posterior. Nah, dari hipofisis posterior ke oksitosin. Nah, oksitosin itu dia pergi ke kontraksi otot polos, selanjutnya langsung mengeluarkan ASI. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar sebagian dari hal-hal eksternal. Nah, di sini juga hal-hal eksternal itu ada bagian belakang, ada kulit. Nah, kulit ini akan melindungi payudara dari hal-hal eksternal lainnya. Ada juga stratum fibrosa, ada kosta ke-6, ada otot, di mana jaringan persendian ini akan melindungi organ tubuh bagian dalam kita. Contohnya seperti jantung, paru-paru, hati, dan bagian tubuh dalam lainnya. Kemudian untuk siklus laktasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada laktogenesis stadium 1 yang terjadi pada masa kehamilan, dan kemudian ada laktogenesis stadium 2 yang terjadi pada akhir kehamilan sampai 2-3 hari pada masa postpartum, dan kemudian ada laktogenesis di stadium ketiga yang terjadi pada galactopaesis. Nah, pada stadium 1 ini penambahan serta pembesaran pada lobus dan alveolus. Dan pada stadium yang kedua ini yang terjadi setelah postpartum 2-3 hari postpartum ini dia terjadi produksi ASI. Dan yang pada stadium ketiga itu ada sekresi ASI. Nah, untuk ketiga stadium tadi ada stadium terakhir yaitu involus, di mana kelenjar dari mamai itu dia mulai berkurang. Itu terjadi pada mulai dari 4 hari setelah ibu tersebut berhenti menyusui. Terima kasih sudah menonton video kami dari terang sampai gelap. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kelompok 3, Wow!